Muhammad Zaki. Saya produksi peci. Usaha ini berdiri sejak saya berumur 3 tahun, kalau nggak salah sekitar tahun 75-an sudah mulai usaha ini. Ini dari satu mesin awalnya kan, terus berkembang saya hampir banyak. Nah, terus di tahun 2002 pendirinya yaitu almarhum bapak saya meninggal, nggak ada kan tahun 2002 almarhum. Nah, terus 2003 saya mulai pegang, artinya saya mulai jalan sendiri gitu. Nah, terus setelah itu dengan berjalannya waktu, alhamdulillah sampai kini semakin berkembang sampai saat ini. Alhamdulillah produk-produk yang kami buat produksi, kami sebagian besar kami pasarkan ke Surabaya untuk saat ini. Selain Surabaya, ke Malang juga ada, terus sebagian ke Jawa Tengah sampai Jawa Barat gitu. Terus produksi kami masih tetap dicari ya, mungkin mereka bisa meniru produksi di sini, tapi tidak sama seperti yang kita buat di sini. Artinya walaupun banyak pesaing di sana, alhamdulillah sampai saat ini produk kami masih dicari. Terus model-model kopiah itu apa saja? Kalau modelnya banyak sekali, jadi yang perlu saya sebutkan ya. Kalau ada model jengki yang cita-cita sini kan model kayak istilahnya di sini ada dapak, ada jengki, ada model ustad, ada dano, ada bulat, ada peci khas Lombok, peci batik dan sebagainya, itu ada semua. Kalau seri satu-satu kan banyak sekali ya, yang paling dicari. Paling banyak dicari yaitu model ustad sama model tapak. Di luar sana, kalau di luar negeri nggak ada yang seperti kita buat itu. Rata-rata kalau di sana, karena itu kan produk dari Cina atau produk dari Thailand, itu mereka rata-rata buat yang bulat. Jadi kalau yang bulat itu kurang di sana. Produk kita yang bulat kurang laku lah di sana, lebih banyak yang tadi yang memang ciri khas kita itu. Kalau orang luar sana nyebut produk ini dapat Lombok disebut, peci Lombok gitu aja, dapat Lombok yang mereka sebut. Kadang-kadang nyebut dapat NTB gitu, itu yang mereka tahu. Jadi kan mereka bisa bedain, umpama ada produk yang mirip barang kita ini kelihatan di situ. Jadi inilah hasil jahitannya orang Lombok sama yang di luar sana. Kalau dengan kapasitas produksi kami, melihat dari jumlah mesin yang kami mampu produksi dalam 1 bulan itu sekitar 200 sampai 250 bodi per bulannya. Jadi tinggal dibagi 200 dibagi 30 berapa kan gitu. Dengan menjalankan usaha seperti ini Pak, ada macam-macam kendala yang Bapak sudah dapatkan, bisa diceritakan? Kalau kendala itu biasanya, kalau kendala kan di teknis ya, kendala kadang-kadang ya namanya di tempat kami ini masih kendala dari SDM ya, tukang. Nah, tukang itu yang kita atur. Kalau sekarang karyawan saya ini sekitar 11 orang lah di sini yang berkisar dari sekian banyak dulu banyak, tapi kita nggak usah sebut lah, yang sekarang tinggal 9 orang. Mengenai sistem kerja karyawan itu kan Pak, sering kita dengar bahwa ada karyawan tetap dan karyawan yang ngojek istilah yang mereka punya, itu bagaimana penjelasannya? Kalau itu karyawan tetap itu ya mereka harus benar-benar kerja loyal di sini. Jadi kan nggak boleh mereka, kalau sistem saya nggak, kan ada kadang-kadang karyawan saya yang mau bawa mesin di sini dibawa pulang. Kalau saya nggak boleh kan itu, soalnya nanti
bawa gue kan mereka kan, nah, kecuali mereka punya mesin sendiri terserah, nanti saya tinggal minta ke dia tolong buatkan saya yang ini, nah, kayak gitu, kayak model bapak angkat lah gitu. Jadi kan berapa yang saya butuhkan nanti tinggal saya beritahu dia buatkan saya yang barang seperti ini sekian kodi, ukurannya sekian. Terus kalau yang istilahnya ngojek karyawan tidak tetap itu ya sebenarnya itu kita nggak mau mereka seperti itu. Cuman mereka kan kebetulan karena mereka kan kerja di tempat lain, terus di tempat mereka kerja itu lagi kosong, lagi nggak ada bahan yang mau dijahit kan, ya akhirnya mereka kan karena kebutuhan mereka kesini. Ya saya nggak pernah bilang tidak, oh silahkan kalau kamu bantu di sini gitu saja. Tapi kan dengan catatan ya tetap sih ongkosnya seperti yang sudah saya tetapkan gitu. Sampai nanti sekitar 1 tahun lain, ya 4 tahun nanti sekitar setahun 5 tahun. Tahun ini lebih lagi gede itu. 20-an lebih. Momen. Sekitar tahun 2009 rintis terus enggak artin usaha agak lancar agak lancar dari pemasaran atau di samping jadi awal kan masalah lokal di masalah dari kendala cuma barangnya keuntungan ini dia naik sebab bahan-bahan baku selaku naik sedangkan ini topong dengan tetap lagi pertama ya itu lamun tak baik yang paling julung itu jadi karyawan belajar masih musim jahit jama terus topong cewek lain lu kanji gitu kan benang kuat kan malah jauh topong ya itu masih nanti belum bapak desa memang dia desa lah kan yang tepi itu lah kan jadi pak ya di kanan selim di J di kanan dan lalu itu nemen dua anu putar ingat kelai waktu mal beli sepatu bal masih baca itu Oh, itu
ya luwe lah kalau ni juga akan terutama seni paling nanti tidak paling tak nungguin nah di luar saya di luar si masa pendi wah menjahit Aneh. aneh kan ini kan seni doang kita jungkang standar itu mah mulai terakhir pada selalu ya ini mesti kan mau lah 4 kudi menuju ada Astagfirullahaladzim. Tapi yang hadiah sikit ngendeng di batu lagi dagang SPP. Alhamdulillah, kayaknya bagus. Bandingkan dengan toko Mekah tapi ini ya, bagus toko Mekah. Gak ada bagus. Ini alhamdulillah nih kebetulan kita beli di Mekah kemarin waktu kita haji. Kayaknya kalau masalah kualitas jauh lah kita punya Indonesia. Terutama kita kan akan Kediri kan ya, jadi pusat pada saat kerajaan topi haji ini kan bagus sekali benar. Kualitasnya bagus sekali. Makanya kita pesan ini mudah-mudahan jadi. Nah, Itu dari mana? Dan dari ini di Pagutan. Pagutan. Okay. Ada anak kebetulan mondok di sini di Nur Hakim. Kita jenguk setiap minggu kan, hari Minggu. Ini sempat juga yang mesen yang bulat kan di sini. Tapi kebanyakan di sini kita bikin yang umum, yang lagi dipakai oleh bapak-bapak haji kita yang ada di Lombok ini. Yang kayak topi hitam jadi seperti itu, tapi kalau lojong atas. Nah, tapi kalau yang apa lagi, yang bulat katanya, nah, jarang dibikin, kita bikin. Yang ngomong ini lah bro sahabat ini. Jadi di Kediri ini rata-rata bikin topinya ya begitu. Kebanyakan topi model dipakai oleh bapak-bapak haji kita yang ada di Lombok. Rasa itu bagus juga, kualitasnya lumayan bagus kualitasnya. Kalau dibandingkan dengan kualitas ini Mekah loh ini, begini, tidak bagus kualitasnya. Kita coba cari yang paling mahal itu paling mahal 5 real, tapi tetap aja nggak ada. Rata-rata kayak begini. Kalau sorban, di samping tradisi itu kita di Lombok, khususnya di Indonesia pada umumnya, kalau kita sudah pergi haji kan, biasanya kita menandakan kita bahwa kita ini sudah haji, jadi pakai topi haji itu insya Allah mudah-mudahan putihnya topi kita tuh bisa diimbangi dengan putihnya hati kita. Ada perpindahan lah, hijrah dari yang kurang baik jadi yang lebih baik setelah kita berhaji. Kalau dulu sebelum berhaji mungkin kita sering ada nasi kita sering berbuat tak baik sama orang. Setelah kita berhaji, insya Allah ini sebagai rem buat kita. Kalau kita, masuk Pak Haji mungkin itu. Nah, mudah-mudahan ini juga buat saya sendiri, buat saya pribadi, ini haji ini bisa menjadi rem buat saya pribadi untuk bisa berbuat yang lebih baik dari yang sebelumnya. Untuk motivasi juga untuk kita berbuat yang lebih baik dari yang kemarin. Tapi jangan dilihat dari, sekarang kan banyak orang pakai putih kan. Wah, ya alhamdulillah tidak masalah, tidak ada larangan kan dalam agama kita kan. Putih malah bagus gitu loh. Putih malah bagus.
kopiah ini sangat berdampak positif, terutama bagi kalangan remaja, khususnya para remaja yang putus sekolah. Tentunya ketika mereka kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan, mereka bisa mengasah skill mereka dengan gratis. Kalau di sini industri kopiah ini tidak hanya menampung para pengangguran atau para remaja yang di sini, namun orang-orang yang memiliki keterbatasan seperti kaum inklusi juga bisa ikut dalam industri kopiah, khususnya berdomisili di kawasan Karangmudi. Karena kopiah di Karangmudi ini merupakan salah satu industri yang pertama yang saya tahu di NTB. Terus kemudian kopiah ini memiliki pengurus filial yang tidak hanya terpusat di Karangmudi saja, di luar daerah juga memiliki banyak pengurus filial. Pengurus filial itu seperti pimpinan cabang yang tidak hanya perusahaannya terpusat di Kediri atau Karangmudi saja, tetapi di luar juga mereka membangun semacam jaringan-jaringan dan mengirim kopiah ke luar daerah maupun mancanegara. Kalau untuk minat sih, tentunya kita sebagai masyarakat yang bersentuhan langsung dengan industri kopiah ini, apalagi kita sangat dekat dengan pimpinan perusahaan, tentu kita punya minat juga, terutama tentang proses pemasaran. Tentu ini harus berupaya untuk meningkatkan pemahaman dulu tentang kopiah ini, sampai sejauh mana prospek ke depan kopiah ini supaya berdampak dan bernilai ekonomis, terutama bagi remaja. Di saya pribadi, kalau sesuatu hal yang sifatnya bisa mendatangkan nilai ekonomis, tentu akan saya pelajari. Dalam lahiriah saya sangat berkeinginan sekali untuk bisa membuat 1-2 peci saja. Mungkin remaja-remaja saya yang lain mungkin hampir sekitar 60% mereka semua bisa membuat kopiah. Mungkin saya baru sekedar melihat-lihat saja. Ada sih ketertarikan, tapi belum sempat untuk mencoba. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang anak muda yang kurang minatnya dalam menjalankan bisnis kopiah ini, terutama dalam belajar gitu kan, dan ikut serta dalam membuat kopi itu, pendapatnya dari para remaja. Jadi begini, kalau tentang anak-anak yang sering nongkrong ini, remaja-remaja sini yang nggak mau belajar bikin peci, ya kan susah juga kan. Kita sudah mengarahkan, ya walaupun kalian tidak pernah nggak mau untuk peci ini, ya tidak apa-apa, coba cari yang lain, apa yang kalian suka kan begitu. Jadi kan kita hanya bisa memotivasi mereka supaya jangan hanya nongkrong nggak jelas. Bukan berarti kita nggak boleh nongkrong, soalnya waktu kan kita ngumpul sama teman-teman, oke, wajar, apalagi kan masih muda seperti itu kan, yang namanya anak muda kan labil kan gitu, dia senang nongkrong. Tapi kan kalau hanya nongkrong nggak karuan, nggak positif kan, ya malah merugikan diri sendiri kan begitu. Jadi kalau menurut saya, ya siapa yang mau belajar, ayo gabung dengan kami kan. Itu toh juga di sini kan tidak hanya menjahit saja, kan ada kegiatan sosial juga di sini kan begitu.
Jadi apa namanya, saya sendiri tidak pernah mau marah sama mereka, itu kan urusan mereka kan, yang jelas kita sudah ngasih tahu, saling mengingatkan kan begitu. In a time of darkness and greed, it is your light that we need. You came to teach us how to live. Muhammad, Ya Rasulullah, you were so caring and kind. Your soul was full of light. Of mankind, Muhammad, khairu khalqillah. Sallu ala Rasulillah, Habib al-Mustafa. Peace be upon the messenger, the chosen one. From luxury turned away, and all night you would pray, truthful in every word you say. Muhammad, Ya Rasulullah, your face was brighter than the sun.